wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo ayah bunda, sahabat Premier Jatinegara dimanapun berada, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dimanapun ayah bunda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Center of Excellence Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan tentunya kegiatan ini juga merupakan rangkaian dalam acara menyambut anniversary Rumah Sakit Premier Jatinegara yang ke-33. Senang sekali saya Fariza Nur Khalifani beserta rekan saya Dr. Sari Putri Utami. di siang hari yang cerah ini bisa berada di antara ayah bunda sahabat Premier untuk bersama-sama mengikuti webinar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan anak di masa new normal. Oke, selamat datang kepada Dr. Cahya, spesialis anak, dan Ibu Dini Sulistiani, perwakilan dari Sebamed. Terima kasih atas kediaannya untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda, seluruh partisipan yang telah menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan kepada Sebamed dan Mothercare yang telah mendukung untuk keberlangsungan acara pada siang kali ini. Oke, ayah bunda sahabat Premier, acara ini juga bisa dilakukan secara live di YouTube Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dan kami juga mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk mengisi link absensi. Dan mohon kesediaannya untuk mengikuti acara sampai selesai. Tentunya nanti kita akan punya banyak hadiah dan promo-promo menarik dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Baik ayah bunda sahabat Premier, adapun rangkaian acara pada siang hari ini antara lain pemutaran video, kemudian pemaparan materi menjaga kesehatan anak di masa new normal dan tanya jawab, lalu materi dari Sebamed, pengenalan sentra vaksinasi anak dan promo-promo di Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan penutup. Ayah bunda, di masa pandemi ini pernah nggak merasa khawatir dok sama kesehatan anak-anak dok? Pasti Ya itu dok khawatirnya ya. berlebih Sebagai sekali. orang tua pasti merasakan khawatir ya, terutama Iya. kalau punya anak-anak sekolah ya dok ya. Betul. Gimana nih nanti anak di sekolahan, atau apakah taat prokes atau tidak ya dok ya. Tapi tenang aja nih dok, ayah bunda yang di rumah juga tenang aja, karena hari ini narasumber kita akan menyampaikan materinya tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan anak di masa new normal ini. Beliau adalah salah satu dokter anak terbaik di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan sudah bergabung di Rumah Sakit Premier Jatinegara lebih dari 10 tahun ya dok, tepatnya di bulan Desember tahun 93. Beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di tahun 82 dan spesialis di tahun 92. Dan inilah narasumber kita di siang hari ini, Dr. Yahya Zakaria, spesialis anak. Ya. Ya. Halo Dokter Halo Yahya. dok, selamat siang dok. Selamat siang. Ya, selamat siang dok. Gimana kabarnya dok? Baik. Baik, Luar Oke. biasa. luar biasa. Senyumnya sudah sangat menandakan dokter sehat-sehat ya Iya. dok ya. Oke, terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmunya untuk pada acara siang kali ini. Nah, untuk ayah bunda sahabat Premier, nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat yang tersedia atau raise hand pada saat sesi tanya jawab ya. Dan kembali saya ingatkan kepada ayah bunda untuk mengisi link absensi yang sudah kami sediakan. Sebelum kita dengarkan nih penjelasan dari Dr. Yahya, mari kita saksikan terlebih dahulu pemutaran video dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Halo sahabat Premier, ketemu lagi dengan saya Dr. Yahya Zakaria, spesialis anak Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kali ini kita akan bincang mengenai bagaimana optimalisasi protokol kesehatan untuk anak-anak kita.
Secara umum kita perlu sekali untuk menjelaskan pada anak-anak kita apa sebenarnya musuh yang ada di sana yang harus kita tangkal dan supaya kita ini tetap sehat semuanya. Jadi pemahaman itu yang penting sekali supaya anak-anak kita itu lebih mudah untuk ikut dengan protokol yang harus diterapkan dengan ketat dan dengan benar juga. Sebenarnya prinsipnya sama ya, protokol pada dewasa, pada anak. Tapi mungkin pada penerapannya mungkin kita perlu lebih detail khususnya pada isengnya anak mungkin ya. Kita kan tahu kalau anak-anak itu seringkali kalau mungkin berhadapan dengan kerabat kita, mereka pengen disayangin, kerabat kita pun juga mungkin meluk, deket dan sebagainya. Dan itu anak yang bergelayutan, dekat sama keluarga, dan itu adalah boleh dibilang celah yang memudahkan si virus untuk berpindah gitu ya. Selama dalam pengawasan sebetulnya penggunaan masker kurang dari 2 tahun itu masih oke asal dalam pengawasan. Yang pasti tidak boleh adalah anak itu dibiarkan tertutup dengan masker atau apalagi mainan dengan plastik atau apa yang lain yang bisa menutup jalan nafasnya dan anak-anak itu bisa semacam tertidur dalam sungkup dan pernapasan yang muter terus kan ya, itu yang menyebabkan nanti anak itu bisa tidur selamanya ya. Jadi pengawasan yang ketat itu penting. Seperti tadi saya sampaikan pentingnya pemahaman. Nah, kemudian kita mesti memberikan kepada mereka pemahaman meskipun tidak sakit, tidak ada gejala apa-apa, mereka bisa menjadi orang-orang yang mentransfer virus ini ya. Jadi kalau sayang papa, sayang mama, sayang nenek, kakek, tante atau pamannya ya, itu harus justru menerapkan protokol itu karena kita melindungi diri sendiri, melindungi anak, melindungi keluarga dekat, keluarga inti, tapi kita juga melindungi orang lain. Jadi kepedulian itulah yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, nah sebagai orang tua tentu kita harus kreatif ya, mengadakan berbagai macam game atau acara ya, mungkin senam pagi bersama, mungkin kita juga berjemur bersama sambil kita juga cerita, kita nyanyi bersama. Jadi banyak sebenarnya kegiatan dan kalau bisa masa pandemi ini justru dipakai untuk mendekatkan orang tua dengan anak-anak. Anak-anak juga bisa benar-benar ngerasa sayangnya orang tua meskipun nggak bisa pergi, nggak bisa ketemu teman-temannya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita sebenarnya mengoptimalkan terapan protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Semoga kita tetap sehat, salam sehat. Oke, Ayah Bunda, marilah sekarang kita dengarkan bersama-sama materi dari Dr. Yahya. Kepada Dr. Yahya, kami persilahkan. Halo Sobat Premier sekalian, Ayah Bunda yang berbahagia. Siang hari ini kita bincang-bincang mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan anak kita di masa new normal ini. Saya sangat antusias membicarakan ini karena kita semua saya kira sudah capek, udah jemu, 2 tahun kita udah lebih ya. Iya, Dok. Kita harus terapkan ini dengan ketat ya. Nah,
mungkin kita akan melangkah ke fase yang akan datang, new normal ini. Coba slide. Mungkin sudah banyak yang mengenal Profesor Sigmund Freud, ya, seorang pakar psikoanalis yang luar biasa yang dikenal oleh dunia boleh dibilang, yang menyatakan bahwa sebetulnya psikoanalis itu adalah suatu profesi yang impossible, suatu yang sebetulnya tidak mungkin, sulit sekali, ya. Nah, kemudian ada dokter ini, dokter Barbara ini yang menyatakan bahwa sebetulnya profesi sebagai ibu itu juga sesuatu yang impossible. Luar biasa. Jadi ibu tuh bebannya banyak, pikirannya banyak, ya, tugasnya dan rasanya tidak berhenti-berhenti itu, ya. Impossible profession, ya. Tapi maaf ibu-ibu, meskipun ini impossible profession katanya, jangan kemudian ngeluh, malah ini harus menjadi satu tantangan yang impossible harus jadi possible, ya. Next slide. Semua dari kita rasanya akan bersyukur banget kalau kita mendapat permata kita, ya. Kita mendapat anugerah permata. Next, kita juga boleh bilang untuk ayah itu suatu buah hati yang, aduh, kalau pulang kerja mungkin udah inilah yang kesayangannya, ya. Next. Namun ada yang menarik yang dikemukakan oleh Pujangga Besar Khalil Gibran yang menyatakan bahwa anakmu itu sebetulnya bukan milikmu. Anak ini benar-benar memang adalah anak-anak dari Sang Pemberi Hidup yang memang masuk terbit ke dunia ini melalui kita, bersama kita, tapi bukan punya kita, bukan milik kita yang kita boleh, ya, boleh dibilang seenaknya atau mungkin santai aja, ya. Ini memang benar-benar harus dipahami bahwa ini adalah titipan yang luar biasa dari Sang Pemberi Hidup ini. Next. Nah, juga dikemukakan oleh Khalil Gibran itu bahwa orang tua itu semacam melontarkan anak-anaknya seperti anak panah ke masa depan, ya. Jadi ibu terutama dengan ayah yang pasti kita nggak bisa kontradiktif, ya. Kita harus bekerja sama untuk melontarkan anak panah kita yang dianugerahkan kepada kita untuk mencapai masa depannya. Next. Ini ada ungkapan dari Nabi Daud atau Raja Daud yang menyatakan bahwa anak itu bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan. Jadi memang sebenarnya seperti tadi dinyatakan, profesi atau kegiatan atau pola pengasuhan seorang ibu atau ayah pada anaknya dengan baik itu sebetulnya pahlawan. Itu luar biasa, tindakan yang benar-benar menjadikan dari yang tidak berdaya menjadi pribadi yang menjadi berkat, menjadi banyak manfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Next. Nah, pembicaraan kita bicara new normal ini, kita bicarakan yang penting banget, kita mengenal faktor risiko dan faktor protektif untuk menjaga anak kita sehat. Dan sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi juga mental,
juga sosial, ya. Ini yang penting banget kita mengerti secara holistik. Next. Tentang keadaan normal ini sebetulnya kita masih melihat ini 2 hari yang lalu angka COVID-19 itu masih sekitar belasan ribu lah, ya. Yang bersyukur bahwa next 13.000 dengan angka kematian 200-an. Sudah jauh berkurang dibanding kejadian ketika Delta marak Juli, Agustus yang lalu, ya. Next. Yang bersyukur banget untuk kita orang tua yang punya anak, ya, pada kelompok usia yang tergambar biru di sana itu 0 sampai 18 tahun, angka kematian itu kecil sekali, ya. Angka kematiannya berkisar antara 0,2 sampai 0,3%, ya. Mungkin pernah terdengar bahwa angka kematian anak di Indonesia yang karena COVID itu tertinggi di dunia, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Kemenkes ini, sebenarnya tidaklah demikian, ya. Jadi cuma 0,2 sampai 0,3%, dan itu pun yang memiliki komorbid, ya. Jadi jangan terlalu takut. Next. Ini gambaran ya bahwa angka kematian itu yang diagram yang bawah, yang hijau itu umur 60 tahun ke atas, baik pada pria maupun wanita, itu adalah yang mendominasi lebih dari 50% itu, ya. Sedangkan pada anak itu cuma 0,4% dari semua kematian. Next. Nah, sebagian besar anak yang kena COVID itu tertular dari orang tuanya karena kontak erat dengan orang tua atau dengan mungkin asisten rumah tangga, ya. Dan sebagian besar itu ringan atau malahan sebagian besar tanpa gejala sama sekali, ya. Sebagian kecil masuk kelompok sedang, berat, dan kritis. Next. Ini salah satu yang kritis, ya. Terjadi peradangan sesudah infeksi COVID, ya. Terjadi peradangan yang sistemik, melibatkan banyak anggota tubuh dan bisa sangat berat dan perlu dirawat di ICU. Next. Nah, karena itu kita masih perlu melakukan protokol kesehatan, dan kita lihat di sini pertahanan ala Swiss cheese ini berlapis-lapis karena tidak ada satupun lapisan yang bisa menangkal 100% supaya virus COVID itu tidak masuk. Jadi setiap lapisan harus ditangkal dengan lapisan-lapisan berikutnya supaya tidak ada yang sempat masuk ke dalam tubuh kita. Jadi protokol kesehatan masih perlu. Kalau dibilang sudah selesai pandeminya, juga tidak bisa bilang begitu karena kemarin saya juga atau kita bisa lihat semuanya bahwa di Korea itu sedang merebak dengan kematian yang cukup tinggi. Satu hari kalau nggak salah sekitar 400 kematian. Jadi belum selesai kita. Dan kalaupun kita sudah penat pakai masker dan segala macam protokol kesehatan, sebetulnya itu toh baik untuk kita. Kalau kita runut-runut, kita malahan jarang sakit sebetulnya ketika kita udah pakai masker ini. Next. Nah, bicara mengenai kasih sayang kepada anak, betapa kita mengasihi anak sebagai buah hati, sebagai permata hati, benar-benar kita bisa
memberikan segalanya. Kalau perlu, kalau anak sakit, kita rasanya biar mama aja deh yang sakit, ya. Saking sayangnya. Tapi ada motivator yang sedang naik daun ini, Daniel Eli, ya, menyatakan bahwa tidak cukup cuman sayang, ya. Kita itu harus juga dalam tanda petik membenci faktor-faktor atau hal-hal yang kiranya akan merusak atau menghancurkan atau menghilangkan yang kita sayangi itu. Jadi kita sayang, tapi kita juga menjaga, menangkal yang merusak. Ya, next. Jadi saya ingin sekali ayah bunda sekalian menyadari ini, bahwa ada faktor risiko, tapi ada faktor proteksi. Ya, risikonya itu seperti hujan atau badai yang melanda keluarga kita, termasuk anak kita, ya. Kalau kita sendiri stres, kalau mungkin lingkungan kita banyak yang pecandu narkoba, mungkin ada kecelakaan atau kekerasan yang terjadi di lingkungan kita, ya. Nah, kita perlu sekali melindungi diri, ya, melindungi anak kita dengan kita pun menjadi orang tua yang tangguh, yang diperlengkapi dengan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak, pengetahuan tentang bagaimana memproteksi anak kita, ya, dan juga melibatkan anak itu sendiri, ya, kemampuan anak itu untuk melindungi diri dan berinteraksi secara sosial, secara emosional dengan lingkungannya, itu semua adalah faktor-faktor yang protektif. Demikian juga kalau ada keluarga besar yang kemudian atau tetangga dekat atau kawan, ya, di dalam lingkungan yang bisa saling mendukung, itu sangat baik sebagai faktor proteksi, sebagai yang memayungi kita terhadap hujan atau badai itu. Next. Kita bisa lihat anak-anak kita itu yang bagaikan benih, ya, yang bertumbuh, kemudian besar dan berbunga dan berbuah, menghasilkan buah. Jadi anak-anak kita itu juga kita harapkan suatu ketika kan berbuah, menjadi berkat, bermanfaat untuk keluarga, untuk, ya, masyarakat sekitarnya. Ada juga yang kita mesti perhatikan bahwa tidak selalu anak itu kemudian baik-baik saja. Kadang-kadang ada fase di mana anak itu jadi seperti ulat bulu sebelum jadi kupu. Ulat itu mungkin merugikan, merusak tanaman dan mungkin mengganggu kita, ya. Tapi kiranya kita itu sabar dan tenang, karena akan muncullah kupu-kupu yang indah, yang banyak manfaatnya. Next. Salah satu yang paling penting dalam tumbuh kembang dan menjaga anak kita tentu tentang gizi, ya, gizi yang seimbang, gizi yang cukup, keteraturan, ya, pola yang benar itu penting sekali, ya. Next. Kita juga perlu memantau tumbuh kembang anak, diplot pada kurvanya. Jangan sampai ada kayak yang terjadi ini, ya, terjadi pemotongan garis-garis kurva pada tumbuh kembang anak. Jadi yang terjadi adalah stunting karena kekurangan gizi. Next. Ini yang terjadi pada anak yang stunting, terutama terjadi pada 1000 hari pertama. Nutrisi yang tidak memadai, sering infeksi, dan repotnya ini berdampak jangka panjang. Next. Kita bisa lihat pertumbuhannya, kemudian secara akademis bisa juga mengalami hambatan. Kalau nanti kemudian masuk ke dunia kerja,
secara statistik bisa juga kelihatan bahwa income-nya juga lebih rendah dari kelompok yang sama yang tidak mengalami stunting. Dan yang repot adalah bisa semacam lingkaran setan yang mengalami stunting kemudian berkeluarga, nanti anaknya mengalami hal yang sama lagi. Jadi semacam lingkaran setan di dalam keluarga itu. Next. Nah, kita tahu ya, mungkin enak kalau ada pointer, tapi kita bisa lihat pada usia, tolong perhatikan garis yang merah yang mengenai brain, tentang otak. Otak itu pada usia 2 tahun itu sudah sekitar 60% dewasa. Usia 6 tahun itu sudah 90% dewasa. Sehingga kalau terjadi kekurangan nutrisi pada usia-usia ini, itu akan mempengaruhi otak terutama. Dan juga nanti ke tinggi badan dan semua ukuran tubuhnya. Tapi yang paling terdampak adalah jaringan otak yang adalah yang paling penting buat kita. Next. Ini bisa lihat ya, kita sel-sel saraf pada anak yang normal, sebelah kiri yang hijau, dan sebelah kanan yang stunted, yang mengalami stunting. Jadi sel-sel saraf pada yang stunted itu kelihatan hubungan sel saraf yang satu dengan yang lain itu tidak banyak cabangnya. Ya, kalau yang normal misalnya cabangnya banyak, sehingga kalau ada suatu informasi cepat saling terhubung dan terus teringat gitu. Jadi istilahnya akalnya banyak. Ya, kalau yang stunted akhirnya tidak ada asosiasi, tidak ada sintesis, jadi akan mengalami kesulitan di dalam pelajaran secara akademis dan juga di dalam profesinya kelak. Next. Nah, selain masalah stunting, kurang gizi, juga yang perlu diperhatikan adalah kegemukan atau malah obes. Ini masalah kita di dunia. Jadi masalah gizi ini bukan hanya terlalu kurus atau terlalu pendek, tetapi juga terlalu gemuk, khususnya di masa pandemi di mana kita di rumah aja, terus nonton TV, terus game, makan terus ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Next. Aktivitas fisik perlu dilakukan juga. Di sini ada batasannya berapa lama, kalau bisa screen time-nya juga perlu dibatasi. Next. Faktor risiko berikutnya, next, adalah bagaimana perlakuan kita, lingkungan di rumah maupun di sekolah, bagaimana itu mempengaruhi si anak. Ini kontras dari yang paling atas, kita bisa lihat ya, kalau dengan anak itu sering dicela, sering ada permusuhan, hidup dalam cemooh, penghinaan dan segala macam itu dia akan belajar pinter maki-maki, pinter berkelahi, terus rendah diri, terus performance-nya, penampilannya jadi kurang semuanya. Tapi sebaliknya kalau dia dibesarkan dengan rasa aman, merasa terdukung, dia dapat kasih sayang, dia bisa perform luar biasa. Ini yang kita penting sekali harus kita resapi, kita hayati, dan kita terapkan dalam pola asuh anak kita. Next. Nah, sekali lagi, anak adalah milik pusakanya yang dia titipkan kepada kita. Kita harus asih ya sebaik mungkin. Next. Bagaikan anak panah di tangan pejuang,
Kalau bisa kita menunjukkannya kepada sasarannya, ya. Next ini, ya. Kalau bisa tepat pada sasarannya. Sasarannya bukan kita berharap anak kita itu nanti kaya raya dan sebagainya, tetapi dia menjadi the best version of himself. Ya, dia jadi versi yang terbaik dari dirinya. Kalau memang potensinya dia misalnya menjadi arsitek, dia menjadi arsitek yang prima. Kalau dia misalnya menjadi lawyer, juga lawyer yang baik ya. Ataupun jadi dokter. Tapi tidak harus jadi dokter. Jadi apapun asal dia menjadi best version of himself. Ya. Jangan seperti sebelah kanan ini kita bisa melihat anak panah yang kita luncurkan itu melenceng dan tidak mencapai target. Ya, kita bisa lihat barangkali kita akan sedih banget kalau kita melihat anak-anak yang mungkin menggunakan narkoba, mungkin juga kita lihat coret-coret di jalanan dan sebagainya, bikin kenakalan. Ya, next. Ini ada anak Indonesia yang luar biasa, Joey Alexander. Next. Dia tampil di Amerika bersama grup jazz yang luar biasa. Next. Dia jadi anak Indonesia atau musisi Indonesia pertama yang nangkring di Billboard 200 di Amerika. Luar biasa. Jadi ini adalah kalau anak itu yang kita bisa bilang sebagai permata itu kalau dapat kesempatan dikikis, diolah, dipoles, maka dia akan cemerlang. Next. Ya, terus. Nah, ini diamond kalau masih mentah kayak kerikil, kayak pecahan kaca biasa, tapi sebetulnya kalau sudah dipoles dia akan menjadi luar biasa. Next. Akan jadi permata yang cemerlang dan kita semua akan mendapatkan manfaatnya. Next. Nah, ini yang sering terjadi dan kadang kita kurang sadari bahwa anak-anak itu semacam tercekek dengan kata-kata atau perlakuan dari kita sendiri atau dari keluarga atau dari teman, ya. Anak-anak itu bisa frustrasi banget karena mengalami ini. Next. Kalau bisa ini stop kekerasan pada anak. Ini kalau bisa sih sebenarnya diperbesar dan bisa kita lihat sebetulnya ada anak-anak yang diekspos dengan nggak bisa dengan pornografi, ya itu termasuk merusak tanaman tadi yang sedang bertumbuh itu, mentally dia jadi tidak sehat. Kita dari awal kita bilang sehat itu termasuk mentally. Kadang-kadang anak-anak itu sudah diekspos dengan yang belum, masih jauh dari umurnya. Next. Next. Juga di sekolah atau di lingkungan ada perundungan, ya, bullying yang kita seringkali anak-anak itu juga copy dari internet mungkin, ya. Next. Di rumah, ya, ancaman-ancaman, ya, antara lain misalnya, oh kamu nggak mau makan, nanti bawa ke dokter ya, disuntik, ya. Kalau kamu nakal, disuntik dokter, dijadikan orang-orangan sawah untuk nakut-nakutin anak, dan itu bukan masalahnya ke dokter, tapi masalahnya justru mereka lah yang kasihan dan mendapat gambaran yang negatif tentang dokter atau tindakan yang dilakukan oleh dokter, termasuk imunisasi. Next.
Jadi anak-anak ini mengalami macam-macam yang negatif karena kata-kata itu bisa membekas. Mungkin kalau dipukul dia lupa, tapi sekali dibilangin kamu, mungkin pernah dengar ya, good for nothing, kamu nggak ada gunanya, mama nggak suka sama kamu, kasih orang apa segala macam, itu semua mencederai hatinya. Ya, adalah baik sekali kalau kita bisa memilah antara kelakuannya dan pribadinya. Next. Melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual, diajari anak itu bagaimana dia harus berlaku. Next. Teriak, ya, dan ini penting sekali ya, karena ini nih, mungkin next lagi, yang paling bawah itu, waspada. Banyak pelaku kekerasan fisik dan kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak itu. Jadi ini penting sekali, jangan sampai kejahatan itu terjadi di dalam lingkup keluarga atau rumah kita sendiri. Next. Terus harus tadi ya, di dalam payung itu tadi perlu sekali ada kelekatan, kedekatan antara anak dan orang tua, sehingga apapun yang terjadi anak itu mudah cerita. Dan kalau dia menyampaikan sesuatu, kiranya kita benar-benar memberi telinga, memberi perhatian penuh pada si anak, supaya dia tidak menyimpan. Banyak kejadian terjadi abuse yang kemudian disimpan karena dia takut, daripada ntar dimarahin, lebih baik disimpan sendiri. Tapi itu terjadi terus-menerus karena dia merasa dia toh yang akan disalahkan, ya, padahal bukan begitu kan. Jadi ada luka-luka atau memar, atau ada gangguan pola makan, pola tidur, gangguan perilaku. Next. Ya, terus ini yang kalau bisa kita juga menghindarkan dari kecelakaan. Salah satu yang penting, jangan masuk dapur untuk balita, ya. Next. Next. Ini kita diperingatkan oleh WHO, UNICEF bahwa kita ini menghadapi COVID, tapi kita juga hati-hati karena kita juga akan potensi terjadi wabah next setelah COVID ini. Ya, next. Kenapa itu terjadi? Ya, potensi wabah ganda terjadi karena banyak penyakit-penyakit lain, ya, difteri, campak, gondongan, batuk rejan, polio, ya, itu infektivitasnya itu tinggi dan lebih fatal daripada COVID. Yang karena COVID kemudian imunisasinya drop semua. Next, coba. Ini kita bisa lihat ya, imunisasi yang biru muda itu angka imunisasi 2019 sebelum pandemi itu 80%, ada yang hampir 90%, tapi yang biru muda, biru tua itu sesudah COVID jauh turun, dan itu mengancam anak-anak kita. Next. Ini juga gambaran begitu betapa sebelum dan sesudah COVID, artinya ada ketakutan atau yang terjadi semasa COVID ini yang menyebabkan imunisasi itu drop, ya. Dan ini bahayanya apa? Yang tadinya sudah ada kekebalan kelompok, jadinya sekarang bolong-bolong lagi dan memudahkan infeksi terjadi, ya. Next. Difteri, radang yang mematikan. Next. Ini kita bisa lihat angka kejadian, angka imunisasi sebelum 96%, kemudian sesudah
tinggal 33%. Terus polio ya yang melumpuhkan, next. Ini sama ya, kejadian atau cakupan imunisasi dari 90% ke atas tinggal 30%. Next. Campak, rubella, next. Ini juga turunnya luar biasa juga. Next. Kenapa tidak imunisasi? Yang paling bawah sebelah kiri, takut tertular COVID. Jadi saking takutnya COVID, padahal tadi kan kita lihat COVID itu banyak, tapi angka kematiannya kecil. Ya, ini angka kematiannya lebih besar. Next. Amat memilukan. Ini semua penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Next. Next. Ini kecacatan mungkin nggak pernah atau jarang terdengar karena pernah campak dan akhirnya virus campak itu masih berlangsung di dalam tubuhnya dan merusak otaknya. Sampai sekarang tidak ada obatnya. Jadi anak itu akan terus merosot sampai akhirnya ya gone ya. Terus jadi ayah bunda yang bahagia, yang memiliki anak-anak yang kekasih, kiranya presentasi ini adalah suatu panggilan untuk action. Jadi tolong lihat catatan imunisasi yang ada di rumah dan cocokkan dengan jadwal next. Jadwal dari imunisasi dengan mudah kita bisa lihat di website dari IDAI tahun 2020, cocokkan dengan itu. Next. Ini efektivitasnya ya. Ketika diimunisasi kita bisa lihat imunisasi naik ke atas, kejadian turun ke bawah. Next. Ya, terus. Ini salah satu permata Indonesia, ya, Jenderal Besar Sudirman. Rasanya tidak ada kota di Indonesia yang tidak ada jalan, yang jalannya tidak bernama Sudirman, ya. Coba tolong perhatikan usianya, ya. Dia lahir 24 Januari 1916, 1916 ya betul. Meninggal 29 Januari 1950. Usianya cuma 34 tahun 5 hari. Dan dia udah jenderal besar dan kata-katanya itu luar biasa. Ya. Coba terus. Yang ya almarhum meninggal karena ketularan TBC. Next. Paru-parunya bolong, paru-parunya tersebar dengan kuman TBC. Next. Dan pada anak yang penting sekali, TBC ini bisa ke otak. Ya, TBC ini bisa ke tulang belakang dan menyebabkan kecacatan. Next. Padahal bisa dicegah dengan imunisasi. Next. Next. Jadi ayah bunda yang bahagia, dengan kita diberi anugerah bayi baru lahir. Next. Kita nggak tahu dia akan jadi apa, tapi dia punya potensi. Next. Jadi the next Ibu Sri Mulyani yang Menteri Keuangan yang top di dunia, ya. Ini seorang ayah membawa 2 orang anak remajanya ke praktek ke rumah sakit ini untuk imunisasi, ya. Karena apa? Karena bapak ini pernah terkena difteri. Coba next. Kalau diperhatikan di sini di tenggorokannya ini, ya, itu ada bekas
bekas tracheostomi. Jadi yang bersangkutan pernah kena difteri. Bersembilan dia masuk rumah sakit, hanya dia yang survive. Ini dilubangi dan untung dia berhasil mengatasinya. Adik kandungnya juga gone. Ya. Jadi kita bisa melihat betapa parahnya sakit difteri ini dan betapa kita perlu mengejar vaksinasi yang lengkap. Next. Jadi bersyukur banget ya, kita bisa lihat di sini ada grafik yang kurva yang atas itu kalau faktor proteksinya banyak, itu tumbuh kembangnya akan baik di atas. Kalau faktor risikonya banyak itu yang merah. Dan ketika kita merubah keadaan itu dengan kita memperbanyak proteksi dan mengurangi risiko, itu nyusul grafik yang biru itu. Next. Jadi pesan untuk ayah bunda yang berbahagia, satu, tetap terapkan protokol kesehatan. Yang kedua, hindarkan faktor risiko. Yang ketiga, pertebal faktor proteksi yang ada dengan melaksanakan imunisasi, dengan memberikan nutrisi yang memadai, dan menjaga hindari berbagai kecelakaan maupun kekerasan yang bisa mengancam anak-anak kita. Next. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu mengarahkan anak panah Bapak Ibu menuju target. Terima kasih. Terima kasih Dokter Yahya atas materinya. Dok, kalau kata netizen nih Dok, anak zaman sekarang ini materinya daging banget Dok. Isinya semua sangat-sangat bermanfaat. Sepertinya yang nanya juga udah banyak ya Dok ya. Oke, kita akan bacakan dulu yang sudah masuk melalui kolom chat. Ini dari Lidwina. Izin bertanya lagi Dok, bagaimana mengedukasi anak-anak SD agar taat prokes saat di sekolah? Nah, ini nih Dok, mungkin ini ibu guru kayaknya nih Dok. Monggo Dok. Ya, ibu guru, anak-anak penting sekali untuk diberi pemahaman tadi ya. Jadi anak-anak boleh dibilang kita bersyukur sekali bahwa anak-anak itu relatif lah ringan ya. Tetapi yang ringan bahkan yang tidak bergejala pun bisa menjadi penular. Jadi saya sering menyatakan bahwa ini semacam membawa kelewang ya, yang tidak kelihatan. Jadi dia nyenggol sana nyenggol sini, sekitarnya yang mungkin tumbang, mungkin kakeknya atau neneknya atau paman bibinya atau siapapun yang sekitarnya yang ada komorbidnya. Paling sedikit usia kan komorbid 60 tahun ke atas itu lebih mudah jadi berat. Ya, jadi anak-anak itu perlu sekali diajari, bukan hanya untuk mereka, adalah untuk sekitarnya. Bagaimana kalau gurunya sakit, kalau kepala sekolah mungkin atau mungkin tetangga ya, karena kita relatif dekat kan, kerabat ya, sakit dan kemudian nggak main-main ini gone, hilang, udah nggak ada lagi. Jadi perlu sekali motivasi dengan pengertian bahwa kita itu hidup bukan sendiri. Kita perlu sekali memperhatikan orang lain. Kita sendiri nggak apa-apa, tapi kita bisa menyebabkan kematian, penderitaan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pemahaman gitu ya Dok? Pemahaman penting ya, sekali, ya. Oke, selanjutnya. Iya, selanjutnya Dok, ada pertanyaan dari Ibu Titi Suryanti dari Surabaya. Nah, apakah anak usia 8 tahun perlu mengkonsumsi vitamin C dan vitamin D tiap hari agar imunnya terjaga? Dan apa indikator umum anak itu kelebihan dari vitamin tersebut Dok? Seperti itu. Satu-satu kali ya Dok ya? Boleh Dok, langsung dijawab Dok? Iya, iya. Secara umum vitamin C, vitamin D, dan
berbagai vitamin yang lain itu sebetulnya adalah kebutuhan esensial setiap kita, Ya. termasuk anak-anak. Di masa pandemi atau di luar masa pandemi, kapanpun saja sebetulnya itu adalah kebutuhan esensial. Kalau kita kekurangan vitamin C terus-terusan kan mungkin pernah dengar ya, gusi berdarah, Stomatitis, ya. gusi berdarah. Kekurangan vitamin D itu sebetulnya menyebabkan tulang kita tidak bisa absorpsi kalsium dengan baik. Akhirnya pembentukan tulang kita tidak terjadi dengan baik. Jadi pastikan anak ibu itu mendapat vitamin C, vitamin D secara alami, ya, atau ada suplementasi, ya. Kalau secara alami ya seperti kita tahu vitamin D kita berjemur, ya. Kalau vitamin C banyak makan buah, ya. buah, ya, Dok. Tetapi kalau tidak yakin itu, ya lebih baik kok suplementasi, tidak ada salahnya, ya. Tapi tentunya harus konsul dulu ya dok, jangan asal kasih. Lebih Ya, banyak. gitu ya. khususnya vitamin D karena vitamin D itu larut dalam lemak. Ya. Kalau kelebihan jadi tidak akan bagus juga ya, Dok. ada hipervitaminosis. Kalau vitamin C kalau kelebihan kan dibuang, ya. Jadi intinya dari poin tersebut tetap harus kadar biasanya ya dok ya, nggak Iya. boleh berlebihan dan tetap konsultasi terlebih dahulu seperti itu ya dok lebih ya. baik kayak gitu. Oke, Ya. baik, mungkin lanjut pertanyaannya. Yang tadi masih Yang ada. pertanyaan sebelumnya tadi ada 2 poin. Oke, bagaimana cara mengajarkan anak agar selalu taat prokes saat sekolah tatap muka? Karena anak-anak kadang merasa bosan dan mungkin ini pemakai masker kali ya dok ya. Iya, iya. Nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya dok ya, yang Iya. awal tadi, yang jelas harus ada pemahaman ya dok Iya. ya. Iya, Pemahaman yang pemahaman. diberikan kepada anak. Bahwa dia bukan sendiri, Ya. ya, bahwa dia ini kerjasama. Kita harus semua bersama. Kalau sebenarnya kalau kita benar-benar ya, kita taat semuanya bersama, virus itu juga tidak ada tempat berpijak. Dia kalau tidak ada transfer pada seseorang, virus ini akan mati kan. Misalnya dalam mungkin seminggu, 2 minggu lah, boleh dibilang virus ini akan mati di dalam tubuh orang yang kemudian menjadi kebal terhadap virus ini. Virus ini akan mati. Dia butuh inang baru. Jadi ketika transfer itulah dia terus jadi tambah banyak replikasi dan kemudian tambah banyak. Dan ketika kita ini kompak bersama, ini yang mungkin perlu sekali dipahami oleh semua ya, anak-anak ataupun kita yang sudah dewasa, ya, kita ini perlu sekali menghentikan transmisi. Kalau menghentikan transmisi, virusnya akan berhenti, akan nggak berkembang. Karena tidak berkembang pada seseorang yang sudah kena dan kebal, dia berhenti. Ya. Dia butuh sekali host yang baru, inang yang baru. Kalau ada inang baru, dia berkembang lagi. Oke. Ya, Baik. kalau kompak bareng-bareng, kayak kita ngepung maling. Kalau sendiri-sendiri ya nggak Nggak ketemu, bisa nggak ya, Dok, dapat ya. ya. Tapi kalau rame-rame ya terkepung dan berhenti. Oke. Ini yang mungkin perlu sekali dipahami pada anak itu, kebersamaan kita berhasil. Oke. Baik dok. Oke, selanjutnya ada dari siapa? Dari Ibu Aini Zahra di Kelapa Gading. Izin bertanya dok, saya ibu 2 balita, 2,5 tahun dan 1 tahun. Pertanyaannya ada banyak nih. Yang pertama, bagaimana prokes yang optimal untuk 2 balita saya karena cukup sulit anak saya untuk pakai APD. Oke. Yang kedua, lanjut yang pertama dulu deh dok. Ini juga Sama ya dok ya. banyak sekali bergantung pada bagaimana kita, ya, bagaimana kita mengajarkan. Seperti di rumah sakit, saya bisa melihat ada anak-anak yang taat sekali Pakai masker. pakai APD-nya, maksudnya pakai maskernya, nggak mau cepat-cepat dilepas, nggak mau, ya. Ketika mau diperiksa, mungkin periksa sebentar terus langsung pakai lagi, Pakai lagi. karena dia
meskipun kecil ya bisa ngerti dan dia lihat Iya. teladan kita. Mm-mm. Jadi penting sekali kita memberi pemahaman dan dia lihat kita sebagai yang dia contohkan. Anak-anak sekarang, bukan anak-anak sekarang, anak-anak usia 2 tahunan itu kan copy paste ya. Iya, benar. Semua itu Dari orang tua ya, dilakukan, Dok ya. niru apa yang dia lihat. Mm-mm. Benar. Oke. Apakah balita 2,5 tahun dan 1 tahun perlu konsumsi suplemen atau vitamin tambahan untuk menjaga kesehatan, Dok? Secara umum kalau bisa balanced diet ya, makanan yang bergizi seperti biasa, cukup buah, cukup sayur, yang berimbang ya, saya kira itu. Dan kalau ragu baru mungkin kita tambahkan suplemen ya. Oke. Nah, khususnya ditambahkan vitamin D, vitamin C, zinc kalau kebetulan terpapar, karena itu meningkatkan imun sistem kita ya, jadi perlu ditambahkan. Jadi Mas sebenarnya dari orang tuanya, Dok, masakannya harus yang Iya. bergizi gitu ya, Dok ya. Iya, iya. Oke. Kayak misalnya buah ya, ada yang pemahamannya harus kayak apa ya, dipanasin apa gitu. Apel atau apa itu dipanasin, sebenarnya itu kan vitaminnya justru Nggak ada ya, Dok, berkurang. berkurang. Ya, jadi jangan sampai pemahaman keliru ya. Nutrisi yang baik ya fresh fruit ya. Itu yang pasti ya. Kalau enggak kita mengurangi kadarnya. Oke, Ya. baik. Tadi pertanyaan ketiganya tuh, Dok, bagaimana prosedur yang benar untuk berjemur bagi balita? Sebetulnya untuk balita tidak perlu berjemur yang khusus kayak gitu ya. Ajak keluar, Ajak main bermain kali ya, di Dok? luar, Iya. mungkin mudah-mudahan punya halaman Taman bermain, ya, bermain di sana. Kalau ada kolam-kolaman bisa bermain di kolam itu sambil terekspos terhadap sinar matahari, dan itulah yang wajar sebetulnya. Tidak harus nongkrong diem ya, Dok, diem. jemuran. Nah, mungkin Oke. sekali nggak akan mau mereka ya. Jadi kalau untuk jamnya juga nggak ini ya, Dok ya? Jamnya Jamnya, tepatnya waktunya? kapan sih, Dok? Biasanya kalau Jam ini kita boleh 10-an. main. Oh, jam Ya. Oh, 10. yang Iya. 10-an. Oke. Berarti nggak usah harus yang lama, saya berapa menit gitu ya, Iya. Dok ya? Ini Oke. bolak-balik Mereka ya. bermain di situ aja udah terekspos matahari ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Dok, dari Feby Wista. Izin bertanya nih, Dok, selain kesehatan fisik, bagaimana menjaga kesehatan mental anak selama pandemi ini? Dan olahraga apa yang bisa dilakukan bersama anak, Dok, untuk menjaga imun? Seperti itu. Jadi kesehatan mental tuh banyak sekali bergantung pada bagaimana keluarga. Seperti tadi ya, kita bisa lihat yang menjadi payung kita itu adalah ketangguhan orang tua. Jadi kalau orang tua itu misalnya dengar berita ini, dengar berita itu, kemudian goncang, goyah dan sebagainya ya, anak-anak pasti akan terpengaruh itu ya. Jadi memang kita jangan menutup diri terhadap kenyataan bahwa ada yang meninggal. Ya, ada mungkin malahan tetangga, ada keluarga yang ini meninggal, tapi jangan itu membuat kita panik. Kita perlu sekali dapat informasi yang benar. Seperti tadi yang saya tayangkan barusan, dan mungkin sekali nanti bisa dibuka lagi di YouTube, ya, bisa kelihatan bahwa angka kematian Anak. ya 0 sampai 18 tahun itu cuma 0,2 sampai 0,3%. Oke. Jadi kecil. Yang sakit pun lebih sedikit, yang meninggal juga lebih sedikit lagi. Tapi pada sebaliknya kan, yang pada orang tua lebih dari 60 itu menduduki tempat yang sangat besar. Itulah yang kita harus lindungi ya. Nah, yang anak-anak kecil tadi ini kita lindungi dengan pemahaman dan tadi itu apa ya, orang tua
harus tangguh karena dibekali dengan informasi yang benar. Jangan informasi itu tidak balance, maksudnya sangat menakutkan. Itu semua malahan membuat kita nggak ketakutan benar-benar. Oke, Dok. Ya, Berarti harus bijak menggunakan ini ya, Iya. medsos juga ya, Dok ya. khususnya sekarang ini kan bersyukur bahwa COVID ini sudah dalam tanda petik melemah atau kita yang udah lebih kuat. Iya, betul. Ya, kita lebih imun sistem kita udah lebih terpacu karena kita sudah imunisasi, mungkin kita terpapar sedikit-sedikit, akhirnya imun sistem kita baik, sehingga meskipun angka kejadian COVID yang belakangan ini, Omikron kan lebih tinggi dari yang Juli Agustus itu, Iya, benar. tetapi kematiannya jauh lebih rendah. Jadi nanti bisa dilihat kan tidak sinkronnya antara kejadian yang tinggi dengan kematian yang rendah. Ya, meskipun rendah kita tetap harus perhatikan bahwa itu tetap kematian. Ya, Oke, baik. Berarti dari mungkin Untuk pertanyaan terakhir kali ya, coba. satu kali lagi ya. Oke. Banyak banget ya dok ya Iya. yang nanya sampai bingung nih dipilih-pilih gimana yang mana yang mau dijawab. Kayak kalau nanti kurang puas ke dokter aja ya dok ya. Bisa konsultasi, Dok. Oke, ini pertanyaan dari Aurel Isaura by Zoom. Izin bertanya dok, apabila pada 1000 hari pertama kehidupan anak sang ibu terpapar COVID-19, apa yang dapat terjadi pada tumbuh kembang anak selama proses periode emas itu dok? Bagus nih dok pertanyaannya. Iya. iya, iya. Yang paling penting adalah bagaimana daya tahan tubuh si ibu itu ketika menghadapi COVID itu. Ya, kalau kemudian COVID itu ringan, OTG dan sebagainya, ya ibu itu bisa OTG kan tanpa gejala, Betul, bisa tanpa gejala. ringan, kemudian bisa sedang, berat atau kritis. Kalau jadi berat dan kritis ya memang masalah besar, ya. Artinya mungkin si bayi itu atau balita itu tidak mendapat ASI sebagaimana semestinya, ya. Tetapi itu kan juga diharapkan juga tidak terlalu lama. Kalau kita perhatikan di dalam grafik nama case fatality rate, jadi angka kematian fatalitas karena kasus COVID ini pada usia di atas 18, jadi yang tadi itu yang 18 tahun ke bawah itu kan 0,2-0,3%. Yang di atas itu maksudnya ibu yang 19 tahun ya kan masih produktif baru punya anak sampai 40 tahunan itu juga masih rendah. Jadi saya nggak tahu persis angkanya 1, berapa persen gitu. Yang tinggi adalah yang 60%, 60 tahun ke atas, yaitu 12 atau 13% kematiannya. Jadi ibu-ibu yang produktif baru punya anak kemungkinan juga untuk berat sekali itu juga tidak tinggi. Jadi jangan terlalu takut. Lakukan kalau bisa isolasi mandiri dan istirahat cukup, nutrisi yang adekuat, pemberian vitamin yang memadai, ya, dan konsultasi. Ya, saya kira tidak perlu takut tentang tumbuh kembang bayinya. Kalaupun bayinya ikut kena, itu pun juga seperti yang saya sampaikan tadi, mayoritas OTG ringan itu 90% ke atas. Iya. Jadi be happy. Ya, happy. Iya. Jadi nggak perlu takut untuk Nggak usah tumbuh takut. kembang Karena anaknya nanti takut seperti itu apa. juga menurunkan daya tahan Iya, tubuh kita. Betul Benar. sekali dok. Iya. Aduh,
Ini Ini seru banget ya dok ya sebenarnya, tapi sayang Ya. sekali nih dok waktu juga ya. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan, mungkin nanti bisa datang ke dokter Yahya ya dok ya di Rumah Sakit Premier Jatinegara ya dok ya untuk konsultasi. Ya. Oke dokter Yahya, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah bertanya di rumah. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada materi dari Sebamed. Nah, pasti ayah bunda udah pada tahu dong ya Sebamed itu apa. Kalau misalnya belum ada yang tahu nih, nah kita simak dulu nih kepada Ibu Diani untuk memberikan paparan tentang Sebamed. Ibu Dini silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Sulistiani, perwakilan dari Sebamed Indonesia. Nah, pada siang hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu Sebamed. Nah, sebagian mungkin semua udah tahu ya apa itu Sebamed dengan pH 5,5. Baik, Sebamed pH 5,5 adalah skincare non-kosmetik yang sudah direkomendasikan oleh dokter dan juga sudah teruji secara klinis. Nah, kenapa pH-nya 5,5? Karena Sebamed ini juga termasuk ke dalam pH kulit sehat. Nah, bisa dilihat di layar itu adalah range pH. Jadi, pH kulit sehat ada di 4,5 sampai 5,75. Nah, Sebamed udah termasuk di pH kulit sehat, karena dengan pH kulit sehat itu akan membantu pembentukan mantel asid. Next. Nah, pada siang hari ini saya ingin memperkenalkan mengenai apa produk Sebamed. Nah, untuk rangkaian produk Sebamed ini khususnya produk baby itu bisa dari newborn sampai usia kurang lebih 12 tahun. Ada apa aja produknya? Next. Oh, selain itu kita juga ada produk untuk usia remaja. Nah, biasanya usia-usia teenager ini cenderung kulitnya berminyak dan berjerawat. Ada yang namanya Sebamed Clear Face. Next, usia bertambah dari remaja ke usia dewasa biasanya permasalahan kulit juga lain. Nah, ada loh rangkaian produk untuk dewasanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ada lengkap. Next. Nah, usia bertambah, biasanya permasalahan juga nambah. Salah satunya adalah dengan permasalahan kulit menjadi kering. Nah, Sebamed juga ada rangkaian produk untuk anti dry atau dry skin. Next. Nah, satu lagi produk untuk extreme dry Sebamed juga ada, yaitu untuk Repair Foot Cream-nya. Next. Nah, setelah dewasa ternyata selain kulit kering, permasalahannya nambah ya, Moms, yaitu anti-aging. Nah, Sebamed juga hadir loh untuk rangkaian produk anti-agingnya. Next. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas mengenai rangkaian produk baby. Kenapa? Karena dengan Sebamed Baby pH 5,5 dapat mengembalikan dan memperkuat asam lapisan pelindung kulit. Next. Nah, yang pertama itu ada cleansernya. Cleansernya ada dua varian ya, yaitu baby cleansing bar bentuknya batang, ada juga baby bubble bath bentuknya cair. Nah, secara komposisi juga kita kandungannya adalah Sinet ya, sintetik deterjen. Selain itu juga ada kandungan ekstrak chamomile atau bisabolol dan juga pantenol. Nah, penggunanya sendiri salah satunya selain untuk perawatan sehari-hari bisa juga yang terindikasi seperti halnya eksim, atopik ataupun biang keringat. Cara pakainya mudah sekali ya, jadi cukup diberi air, dibuat busa untuk yang batang, lalu diusapkan ke seluruh tubuh dan juga wajahnya lalu dibilas. Begitupun dengan yang cairnya. Jadi bisa di bathtub dalam 5 liter air cukup 2-3 tetes aja dibuat busa, lalu dimandikan serta dikeringkan. Next. Yang berikutnya ada baby shampoo. Nah, baby shampoo Sebamed sendiri itu mengandung kokoglukosida yang merupakan kombinasi coconut milk yang menjadikan rambut menjadi lebih mudah disisir, lembut dan juga bersinar. Jadi gak usah khawatir ya, untuk rangkaian produk Sebamed Baby itu kita hipoalergenik. Dan untuk sampo Sebamed sendiri itu tidak pedih di mata. Next.
Nah, ada baby cream extra softnya ya sebagai pengganti bedaknya. Jadi memang bedak sudah tidak boleh. Jadi untuk daerah lipatan dan juga wajahnya boleh dioleskan baby cream extra soft. Next. Nah, ada juga baby lotion sebagai pelembab untuk seluruh tubuhnya yang menjadikan kulit menjadi lembab dan terhindar dari kulit yang kering. Next. Ada baby protective facial cream adalah salah satu pelembab wajah khususnya untuk baby, apalagi yang suka ruam susu atau ada putih-putih di sekitar wajahnya. Nah, kandungannya sendiri ada bisabolol ya atau ekstra chamomile dan juga ada kandungan vitamin E-nya. Next. Ada juga baby care creamnya nih Bunda, yaitu krim untuk mengatasi kulit yang sedang iritasi. Bisa untuk biang keringat, ataupun juga untuk bekas gigitan nyamuk. Next. Ada diaphragm creamnya yaitu sebagai pelembab untuk mengatasi ruam popok. Kandungannya sendiri ada vitasqualen, lecithin, dan juga titanium dioxide. Next. Nah, yang terakhir itu kita ada yang namanya baby skincare oil ya. Jadi ini untuk membantu Bunda semua melakukan pijat pada bayinya. Next. Terakhir ini ada produk Sebamed Baby Lip Balm. Nah, lip balm ini untuk melembabkan bibir yang kering dan juga pecah-pecah. Kandungannya ada jojoba oil, sea butter, dan juga vitamin E. Next. Nah, buat Bunda semua, Sebamed juga sudah mengeluarkan loh Sebamed Baby Tracker, yaitu melacak milestone anak. Nah, ini bisa di-download dengan gratis di Google Play dan juga App Store. Next, caranya nanti Bunda semua bisa download, lalu mengisi data diri dan juga registrasi. Nah, buat Bunda semua, nggak usah khawatir, yang hari ini mengikuti, boleh download Baby Tracker ini, terus nanti kalau sudah registrasi dan sudah masuk, boleh di screenshot dan dikirimkan bukti screenshotnya ke nomor admin yang tertera di kolom chat. Lalu nanti akan mendapatkan travel pack dari Sebamed yang akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Next. Nah, karena di Rumah Sakit Premier juga sudah ada untuk rangkaian produk babynya. Nah, biasanya kita juga ada loh untuk info-info mengenai Insta Story dengan dokter, Instagram Live. Nah, bunda-bunda semua bisa follow kok untuk akun Instagram kita di @sebamed.id untuk produk remaja sampai dewasanya dan @sebamedbaby.id untuk produk babynya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Dini atas pemaparannya. Nah, jadi ibu-ibu nih di rumah, ayah bunda semuanya, jadi udah tahu nih Bu Dini ya, kalau anaknya ada gatal-gatal pakai yang mana ya Bu Dini, karena lengkap sekali dari Sebamed sepertinya ya Bu ya. Dan jangan lupa ya bunda di rumah juga untuk download ya aplikasinya ya Bu ya, karena hampersnya bagus ya Bu ya. Oke, langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu pengenalan tentang sentra vaksin dan promo-promo yang ada di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Silakan Dokter Sari. Oke, terima kasih. Nah, jadi melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh Dokter Yahya sebelumnya. Tadi kan Dokter Yahya sempat jelasin tuh beberapa vaksinasi ya Dok ya yang harus dilakukan. Nah, kita di Rumah Sakit Premier Jatinegara mempunyai sentra vaksin nih. Vaksin-vaksinnya itu tentu ada vaksin influenza, vaksin tifoid, pneumonia, vaksin MMR, hepatitis A, hepatitis B, cacar air, HPV, dan juga jadwalnya itu vaksinasinya itu dari Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi bapak-bapak, bunda dan ayah nggak perlu takut ya. Untuk vaksinasi sentral di Rumah Sakit Premier tentu kita pisahkan dari yang anak sakit dan anak sehat. Itu tentu kita menjaga protokol dengan baik. Next. Nah, selain vaksin-vaksin yang sudah dijelaskan, kita juga ada nih vaksin anak COVID. Nah, vaksin anak COVID ini harus buru-buru nih karena terakhir di bulan Maret ini. Jadi kalau misalnya ayah bunda di sini ada yang belum vaksin COVID, buru-buru datang kemudian daftar di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nanti mungkin untuk pendaftarannya bisa dicek di Instagram atau telepon di nomor pendaftaran kami 081 901 514.
Selain itu kita juga punya ada vaksin bias dan vaksin IDL. Next. Nah, jangan lupa nih, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yahya sebelumnya, kita harus mengejar imunisasi dasar lengkap. Kenapa? Karena itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter, yang ditakutkan karena efek dari pandemi COVID ini, adanya penyakit-penyakit yang akan timbul ya dok ya, untuk vaksin-vaksin yang justru yang dasar ini nih yang belum pada lengkap karena orang tua takut untuk membawa ke rumah sakit ataupun ke tempat-tempat buat imunisasi. Yuk datang ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Next. Nah, ini untuk rangkaian promo HUT Rumah Sakit Premier Jatinegara, kita juga punya promo yang lainnya nih. Ya, kita punya promo untuk cardiac screening atau MCU kardiak dihemat 33%. Next. Kita juga punya ERAX package. ERAX package kan seperti yang sudah dijelasin atau ada pemaparannya tuh di flyer. Jadi kita dapat ada free eksklusif baby hampers. Terus ditambah lagi ada paket-paket yang lain nih Mbak. Lumayan ya dok. Iya, banyak ya. ada juga kita ntar langsung kalau untuk yang KTP-nya DKI ini kita bisa bikinin langsung aktenya. Terus tambah lagi ada foto ya. Jadi Foto bayi ya? foto bayi yang Newborn. lucu-lucu itu bisa langsung ya, tapi dengan syarat di Rumah Sakit Premier Oke, dulu. betul. Oke, next. Nah, kita juga ada free room upgrade minimum kelas 1. Ini juga menarik sekali ya. Promonya sampai akhir Maret ini. Next. Oke, udah ini yang terakhir. Oke, terima kasih Dokter Sari. Luar biasa Ayah Bunda, sahabat Premier Jatinegara. Promo-promonya ini lagi banyak banget ya di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Terus kalau anaknya Ayah Bunda ini buah hatinya belum divaksin, yuk sama-sama bawa ke sini ya dok ya. Karena di sini Betul. tempatnya terpisah ya dok ya Bener. dari yang sakit ya dok ya. Oke. Anak sakit dengan anak sakit sehat sama ya. anak sehat dipisah. Jadi Ayah Bunda yang di rumah nggak usah khawatir. Oke. Dok, aduh sayang sekali ini seru banget sebenarnya ya dok. Cuma waktu juga yang harus memisahkan kita ya dok ya. Oke, untuk pemenang door prize-nya nanti akan diinfokan melalui Betul. Instagram Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jadi jangan lupa follow akun Instagram kami di Rumah Sakit Premier _Jatinegara. Jangan lupa diklik follow-nya. Klik, nah, udah jangan lupa dibuka. Nah, jangan lupa minggu depan juga akan ada live Ya, betul live ulang untuk tahun ya, Rumah ulang tahun Rumah Sakit Premier Jatinegara. Banyak door prize juga ya dok ya? betul. Salah satunya boleh nggak disebutin nih? Boleh dok, silakan. Oke, door Salah prize. dua, Dok, salah dua. Oh, salah dok. Oke, Iya. door prize-nya itu nanti untuk di tanggal 25 Maret itu ada MacBook dan Wow, motor. luar biasa dok. Ya, MacBook, jadi Dok, benar-benar sama harus motor. dengerin ya kan dari awal sampai akhir seperti yang sekarang nih. Terus nanti aktif ya di kan chat ya, di Dok, ya? chat. Oke. Habis itu nanti ada pengumumannya terakhir. Begitu juga yang sekarang nih. Cuman Heeh. kalau sekarang kita nanti nge-share ya. Iya, nanti akan untuk ayah dan bunda yang beruntung nanti akan di-share di IGS ya, Ya. di IGS Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jadi apa namanya? Jangan lupa untuk buka-buka terus, dokter juga lihat siapa tahu ada nama dokter dok. MacBook ya. Dokter dapat MacBook minggu depan ya dok ya. Iya, iya. Oke, ayah bunda semuanya akan ada video dari dokter Yahya ya dok ya. Ya. Video tentang Mau vaksin nyambung ya dok ya. boleh tayangkan sebentar. Oke. Itu dia pinter. Oh, hebat sekali. Ini anak-anak yang pinter sekali. Maksudnya itu diimunisasi sama sekali tidak ketakutan. Ya, coba itu tadi kakaknya, ini adiknya. Ya, dua-duanya tidak takut. Jadi kita bisa lihat ini lagi. Ini senyum ya dok. Tuh malah senyum ya. Jadi ini perlu sekali ayah bunda yang bahagia juga menyampaikan bahwa imunisasi itu bukan sesuatu semacam hukuman atau suntikan itu kayak dijadikan sesuatu yang menakutkan ya, gitu Dok, ya? atau ancaman ya. Jadi ancaman apa ya, semacam
itu adalah semacam, ya maaf ya, itu kayak hoax sebetulnya. Hoax yang dilakukan di rumah, ya. Kalau nakal Suntik nanti nih. suntik, ya. Bawa ke dokter Nanti gitu ya, kalau dia nggak nakal ya, tiba-tiba disuruh vaksin. Iya. Jadi kan dia protes, akhirnya nangis gara-gara kesel. Betul. Ya, sebetulnya rasa sakitnya tidak terlalu. Banyak sekali anak yang nggak masalah, jadi banyak sekali bergantung sama pola asuh. Bagaimana kita menjelaskan sesuatu pada mereka, ya. Mungkin itu bisa menjadi apa ya, trigger bahwa anak-anak itu bisa tegar menghadapi. Memang harus, ya harus gitu, ya. Jadi tetap orang tua Ya. berperan penting ya dok Peran ya, banget. sangat-sangat Ya. berperan. Terima kasih dokter Yahya atas Sama-sama. waktunya, luar biasa banget. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Iya, iya. Bener, Dok. Oke ya Bunda sekalian, demikianlah rangkaian acara pada webinar hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi ayah bunda yang sudah bergabung melalui Zoom ataupun channel YouTube kami. Saya Fariza Nurfalifani dan rekan saya Dr. Sari Putri Utami. dan seluruh tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Premier, ketemu lagi dengan saya Dr. Yahya Zakaria, spesialis anak Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kali ini kita akan bincang mengenai bagaimana optimalisasi protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Secara umum kita perlu sekali untuk menjelaskan pada anak-anak kita apa sebenarnya musuh yang ada di sana yang harus kita Halo semua, salam sehat sahabat Premier. Kembali lagi dengan saya Mareike. Kini bertemu dalam program Prem News Rumah Sakit Premier Jatinegara. Mengenai klinik anak sehat di RS Premier Jatinegara, terdapat beberapa penanganan meliputi imunisasi anak, informasi gizi, stimulasi perkembangan anak, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui, sejak ada pandemi ini kan kita boleh dibilang khawatir dan bahkan lebih dari khawatir, sudah ke level ketakutan kita bahwa jangan sampai anak atau bayi yang kita bawa untuk imunisasi untuk mendapatkan kekebalan itu justru dapat penyakit dari yang lain. Karena itu kita memisahkan antara poliklinik reguler dan poliklinik bayi dan anak sehat. Persisnya kurang Agustus tahun 2020 kami adakan di lantai 2 dan Desember kami khususkan satu poliklinik di lantai 1 untuk poliklinik bayi dan anak sehat. Kita melakukan pemantauan, kan kita boleh dibilang bayi atau anak itu ada yang lahir dengan suatu kelainan dan itu kita harus screening supaya jangan sampai itu berlangsung tanpa dipantau dan kemudian terlambat penanganannya. Juga di dalam pemantauan tumbuh kembang terutama status gizinya itu kan kita bisa melihat ya berat badannya itu harus mengikuti suatu pola yang mengikuti kurva tumbuh kembang. Jadi kalau kita lihat di kurva berat badan atau panjang badan, tinggi badan atau lingkar kepala seorang bayi atau anak itu kita bisa melihat ada kurva-kurva yang
merupakan garis yang kurang lebih paralel, dan seorang bayi atau anak itu tumbuh beratnya, tumbuh panjangnya atau tingginya atau lingkar kepalanya itu harus mengikuti suatu pola tertentu. Pada poliklinik bayi dan anak sehat ini kita tidak melakukan imunisasi saja, tapi kita memantau proses tumbuh kembang si bayi atau balita kita. Poliklinik sehat ini sebetulnya adalah jawaban atau kita memenuhi anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk benar-benar memilah anak yang atau bayi yang sehat, jangan kumpul dengan bayi yang ada masalah gitu. Jadi benar-benar terpisah, benar-benar upaya kita untuk meningkatkan, jadi imunisasi, pemantauan tumbuh kembang itu semua adalah upaya preventif, upaya promotif kesehatan. Jangan sampai yang kita mau lebih baik tingkat kesehatannya, malahan justru tertular oleh penyakit lain. Mudah-mudahan dengan poli sehat ini kita memberi rasa aman yang lebih baik untuk keluarga, sehingga imunisasi yang sangat penting untuk memberi kekebalan pada bayi dan anak-anak kita itu tidak sampai tertunda-tunda, tidak sampai ya boleh dibilang perlindungan atau benteng itu tidak sampai bolong dalam tanda petik ya, sehingga ketika kita sudah melewati masa ini jangan sampai kita tidak kebal, anak-anak kita tidak terlindungi terhadap penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, kami RS Premier Jatinegara turut mengundang para klien RS Premier Jatinegara untuk membangun tali silaturahmi serta menjalin relasi antar sesama. Seperti apa videonya? Yuk kita simak videonya berikut ini. Dengan momen ini diselenggarakan, akhirnya yang tadinya saya koordinasinya melalui online, sekarang saya udah bisa langsung bertatap muka langsung. Harapannya semoga dengan silaturahmi ini yang berjalan, jadi kegiatan-kegiatan dan semua pasien kita yang memang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Premier Jatinegara itu lebih dipermudah. Artinya yang mungkin tadinya itu pegawai mengaksesnya sendiri, ini bisa langsung dengan marketingnya langsung supaya bisa menjadi prioritasnya di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sangat bagus ya, karena ini pertama kali kami bertemu manajemen dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan ini mungkin bisa menjadikan silaturahmi, lebih perkenalan, jadi lebih tahu tentang layanan dari Rumah Sakit Premier yang diharapkan bisa bekerja sama dan mungkin bisa memfasilitasi dari pegawai-pegawai dari PT Waskita Batuan Trikes. Biasanya memang kita melakukan kegiatan ini 1 tahun sekali ya, cuman ya karena pandemi tentunya kita melihat situasi ya saat ini, tentunya hal-hal seperti ini diperbolehkan tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Harusnya sih kita mengundang semua kepengennya gitu ya di acara yang mungkin lebih besar ya, tapi karena situasi jadi kita hanya sebagian dulu gitu ya. Stay tune di Prem News Rumah Sakit Premier Jatinegara setiap hari Jumat. Sampai jumpa minggu depan. Saksikan acara Hari Ulang Tahun ke-33 Rumah Sakit Premier Jatinegara secara live di YouTube official Rumah Sakit Premier Jatinegara pada tanggal 25 Maret 2022 jam 3 sore sampai jam setengah 6 sore. Jangan sampai ketinggalan. Telah menanti Anda berbagai hadiah menarik dan juga grand prize, 1 buah MacBook dan 1 unit sepeda motor. Caranya, subscribe channel kami, ikuti acaranya dan aktif berinteraksi selama acara. Jangan sampai ketinggalan, sampai jumpa.